Nantinya rumus SUMIF akan menghitung data bagian sini untuk diinputkan ke bagian sini. Tutorial Excel laporan stok barang. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat laporan stok barang masuk dan keluar ya. Kurang lebih tabelnya nanti seperti ini. Jadi ada 3 tabel yang kita perlukan. Yang pertama tabel ringkasan, artinya tabel secara keseluruhan gitu ya. Kedua tabel khusus untuk barang masuk, untuk pencatatan barang masuk. Ketiga tabel untuk pencatatan barang keluar. Jadi kita akan membaginya seperti itu ya. Oke, sebelum lanjut mungkin kita akan coba dulu ya tabel di Excel yang akan kita buat nanti itu hasilnya seperti apa. Jadi misalkan di sini kita ingin mencatat barang masuk pada tanggal 22 Januari, itu ada barang masuk dengan kode barang V1. Kita cukup mengetikkan kode barangnya aja, kemudian enter. Nantinya barang di sini akan otomatis mengikuti kode barangnya. Ini berdasarkan rumus VLOOKUP ya teman-teman. Kemudian untuk jumlah barangnya, misalkan yang masuk adalah 50 gitu ya. Kita enter lagi. Kemudian data yang sudah kita buat di sini, yang sudah kita catat di sini, akan otomatis masuk ke tabel rekapannya. Ini data yang tadi kita buat ya. Sepatu kode barang V1. Jumlah barang masuknya adalah 50, karena belum ada barang keluar maka stok akhirnya masih 50. Oke, kita coba juga tabel data barang keluar. Jadi misalkan 22 Januari ada barang keluar juga nih, kode barangnya adalah V1, yang keluar adalah 20 barang. Kita enter, maka data rekapannya juga akan berubah ya teman-teman. Barang keluarnya tadi 20, kemudian untuk stok akhirnya juga akan berubah mengikuti perhitungan antara barang masuk dan barang keluar. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita mulai mencoba bagaimana cara membuatnya. Oke, mungkin sebelumnya di sini ada yang gagal fokus dengan bagian NA ya. Ini NA karena memang di sini belum ada kode barangnya, kita belum mengisi data, jadi di bagian sini masih NA. Ini bisa diabaikan aja. Oke, langkah pertama silakan teman-teman buat dulu 3 tabel tadi ya. Tabel ringkasannya atau tabel data rekapannya secara keseluruhan yang berisi data kurang lebih seperti ini. Kemudian tabel barang masuk dan juga tabel barang keluar. Untuk pembuatan proses tabelnya sengaja nggak saya masukin ke video karena takutnya bikin lama dan bikin teman-teman bosen gitu ya. Toh juga teman-teman pasti sudah bisa buat tabel seperti ini. Dan kalau butuh tabelnya nanti saya upload file kosongannya ya, file seperti ininya di kolom deskripsi, silakan download. Oke, anggaplah di sini teman-teman sudah membuat tabelnya ya, tabelnya sudah ada. Langkah pertama yang kita perlukan adalah membuat VLOOKUP di bagian barang masuk, supaya nantinya seperti tadi ya di awal video. Jadi ketika kita ingin mencatat barang masuk, kita hanya perlu menuliskan kode barangnya yang masuk itu kode barang apa. Nanti bagian di sini akan terisi secara otomatis. Untuk membuatnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP kurung buka, klik sel kode barangnya, titik koma, kemudian tabel referensinya kita masuk ke tabel rekapannya. Silakan di blok seperti ini ya. Tekan F4, kemudian titik koma lagi. Karena tadi kita akan mengisi nama barangnya secara otomatis dan data nama barang di tabel ini adalah pada kolom kedua, maka kita isi di sini 2. Ini ya, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kemudian titik koma lagi 0, akhiri dengan kurung tutup. Enter. Nah, di sini masih NA. Kenapa? Karena di sini kita belum mengisi kode barangnya. Kalau kita isi misalkan A1 gitu ya, nantinya akan terisi secara otomatis. Oke, sebagai tambahan informasi untuk menulis rumus di Excel apapun itu termasuk rumus yang tadi ya, sebelumnya saya pakai titik koma semua, itu disesuaikan dengan settingan Excel masing-masing. Jadi ketika menulis rumus itu muncul petunjuk seperti ini ya. Nah, kalau di Excel teman-teman petunjuknya di sini koma, maka semuanya pakai koma. Karena di Excel saya di sini petunjuknya titik koma semua,
Maka tadi dalam menulis rumus saya pakai titik koma juga. Setelah terisi secara otomatis seperti ini, silakan diblok sampai bawah supaya bagian bawah juga secara otomatis. Dan ini masih NA karena di sini kita belum mengisi nama barang yang masuk. Langkah selanjutnya kita perlu juga mengisi rumus VLOOKUP untuk tabel barang keluar. Untuk rumusnya sama persis seperti tadi ya, VLOOKUP ketika mengisi barang masuk sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian di sini sel kode barangnya diklik, titik koma. Ini persis banget seperti menulis rumus VLOOKUP sebelumnya. 2 0 0 kurung tutup, enter. Ini masih NA karena kita belum mengisi kode barangnya. Oke, rumus VLOOKUP untuk barang masuk sudah, untuk barang keluar juga sudah. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan rumus SUMIF di bagian sini, barang masuknya. Rumus SUMIF ini berfungsi untuk menghitung jumlah barang yang masuk ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman di sini mengisi data, misalkan di sini jumlah yang masuk adalah 30 gitu. Supaya data jumlah barang masuk ini tampil di bagian sini, maka kita perlu menggunakan rumus SUMIF. Selain itu, SUMIF juga perlu untuk misalkan di sini. Katakanlah di 21 Januari itu juga ada barang masuk dengan kode barang yang sama seperti tanggal sebelumnya. Dengan jumlah barang masuk 10 aja, 10. Nah, nantinya data rekap masuk ini akan menghitung jumlah barang sesuai nama barang. Jadi di sini kode barangnya A1, di bagian barang masuk, kode barang A1 itu kan ada 2 kali ya, dengan jumlah barang masuk masing-masing seperti ini. Nantinya rumus SUMIF akan menghitung data bagian sini untuk diinputkan ke bagian sini. Jadi bisa menampilkan jumlah barang meskipun data ini ada di tanggal yang berbeda gitu ya. Untuk penulisan rumusnya sama dengan SUMIF kurung buka, kemudian kita masuk ke data barang masuknya, lalu blok bagian sininya, detail barang masuknya, nama barang yang masuk, kemudian titik koma, kembali lagi ke tabel yang sebelumnya, lalu blok bagian data barang masuknya, nama barangnya, titik koma lagi, lalu kembali lagi ke tabel data barang masuk, kita blok karena tadi kita ingin menjumlahkan barang yang masuk, maka blok di bagian sininya, atau bisa juga teman-teman klik bagian ininya aja ya, seperti ini, kemudian kurung tutup, enter. Nantinya jumlah barang yang masuk akan tampil di bagian sini. Ini kita coba cek ya, ini barang masuknya ada 40. Kita di sini menuliskan jumlah barangnya adalah 40. 40 ini adalah untuk kode barang A1. Harusnya di sini juga untuk A1 ya. Ini sudah sesuai. Langkah selanjutnya kita hanya perlu mendropnya sampai bawah seperti ini. Oke, kita misalkan di sini tambah data lagi ya. N1 mungkin stoknya adalah 20. Kita coba cek bagian sininya, otomatis sudah menambah ya teman-teman. Rumus SUMIF untuk barang masuk sudah, kita selanjutnya akan menggunakan rumus SUMIF untuk barang keluar juga. Rumusnya kurang lebih sama seperti tadi ya, sama dengan SUMIF kurung buka, kemudian masuk ke barang keluar. Kalau tadi kan kita masuk ke data barang masuk ya, ini masuk ke barang keluar, kemudian di sini blok bagian sininya, atau seperti ini, itu terserah ya, sama aja seperti ini aja, titik koma, kembali lagi ke tabel yang sebelumnya, blok juga semua nama barangnya di sini, titik koma, masuk lagi ke data barang keluar, blok bagian sininya, kurung tutup, enter. Di sini barang keluar 0 karena memang di sini juga belum ada datanya. Katakanlah di sini mungkin ada barang keluar sebanyak 25 gitu ya. Kita enter. Harusnya di bagian sini juga ada data barang keluarnya. 25 ini sudah muncul ya. Ini sesuai. Setelah itu tinggal teman-teman blok sampai bagian bawah sendiri. Oke, di sini data barang keluarnya mungkin kita tambah lagi ya, mungkin 5 barang keluar.
untuk kode barang N1 pada 21 Januari keluar 5. Harusnya di bagian sini juga sudah tampil ya teman-teman. Oke, untuk barang masuk dan barang keluar ini sudah sesuai ya teman-teman. Ini masih 0 karena memang di sini kita belum mengisinya sampai bagian bawah. Jadi di sini juga masih 0 gitu ya. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita hanya perlu membuat stok akhirnya. Untuk stok akhirnya, rumusnya sederhana, hanya perlu seperti ini. Sama dengan stok awal ditambah barang masuknya ada berapa, kemudian dikurangi barang keluar. Ini rumus standar ya teman-teman untuk stok akhir. Memang begitu perhitungannya. Setelah itu klik enter, kita drop sampai bawah. Oke, overall sudah selesai semua. Nanti teman-teman hanya perlu mengisi data barang di sini sampai lengkap ya, sehingga untuk bagian di sini juga akan mengikuti seperti tadi. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa custom sendiri mau seperti apa. Misalkan di sini mungkin ditambahkan ini ya, conditional formatting, dimana jika jumlah barang kurang dari katakanlah 5, nanti dia akan berwarna merah seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu tutorial membuat laporan barang masuk dan keluar. Jadi pada intinya kita hanya perlu 2 rumus ya teman-teman. Rumus VLOOKUP untuk di bagian sini dan juga di bagian sini. Kemudian rumus SUMIF untuk bagian data rekapannya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman ingin belajar Excel lebih lanjut, bisa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.